Mama saya kirim hadiah? Ya, berarti kamu nggak tahu itu semua. Nggak mungkin mama saya kirim hadiah. Oh tiba-tiba sekali dia kirim hadiah buat kakak. Kemarin semua pemberian kakak ditolak. والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحسر زل المرسلين لواؤه. Oke guys, saya baru balik dari sana. Kebetulan saya udah konfirmasi juga sama teman-teman di luar. Jadi alhamdulillah Desi berkesempatan bakal kesini. Tadi saya udah telepon. Saya udah telepon sama temannya juga. Jadi saya bakal mencoba untuk bertemu malam ini dengan Desi. Intinya kita bakal tunggu kedatangan Desi. Dan saya juga gak perlu mengklarifikasi apa yang terjadi tadi guys. Di jam 9 itu saya ketemu sama utusan yang katanya dia diutus sama Desi. Yang ternyata pas saya dengar dari recording dari HP saya, ternyata dia kemungkinan besar diutus sama Mama Desi untuk ambil hadiah itu. Tapi nikmati saja alur dan prosesnya. Saya rasa ini bakal seru dan saya rasa ini akan menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk saya dan juga untuk Desi. Tapi saya akan menikmati proses tanpa dengan rasa sedih sedikit pun. Saya akan menjalani semuanya dan saya akan serahkan semuanya dan sahabat-sahabat semua bisa menilai apa yang terjadi. Dan di malam ini kita bakal tunggu kedatangan Desi. Dan sejujurnya saya sudah benar-benar kangen banget dan saya benar-benar rindu banget dengan kedatangan Desi. Dan dari kemarin saya dari komunikasi, kemudian saya nggak pernah ketemu, kemudian saya melewati berbagai macam masalah. Tapi alhamdulillah sampai hari ini saya masih bisa tampil di hadapan kalian semua. Saya bisa kuat dan saya bisa melewati semuanya. Dengan doa dan dukungan sahabat-sahabat semua, percayalah semua akan berakhir indah. Dan di malam ini kita bakal tunggu bersama kedatangan Desi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga terhibur dan semoga bermanfaat. Yuk gas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang, ya Allah. Kamu apa kabar? Langkah demi langkah ku lalui jalan panjang penuh misteri. Kadang jatuh lalu berdiri. Sehat kan? Kamu nggak apa-apa? Kamu nggak pernah sakit? Hah? Nggak pernah sakit? Bapakmu? Alhamdulillah lumayan baik, tidak dia. Apa penyakitnya sayang? Apa penyakitnya? Saya juga belum tahu, tiba-tiba kemarin tuh dia jatuh. Atau saya ikut ke rumah kamu, saya jenguk kamu? Enggak usah, enggak apa-apa. Hah? Enggak apa-apa. Kamu nggak sayang sama saya? Enggak, bukannya gitu. Saya kangen loh sama kamu. Saya juga lebih kangen sama kakak. Aku tetap percaya diri dan waktu terus berputar mengajarkanku bertahan dari luka dan harapan. Ku menemukan tujuan. Masalah apa lagi sayang? Terus kenapa nggak bisa komunikasi gitu loh? Saya dibatasin pegang HP sama mama, saya dibatasin keluar, makanya saya memilih buat keluar dari rumah. Terus selama 1 minggu ini ya, cuman 2 kali kalau nggak salah kita chat. Cuman 2 kali kita chat. Saya dibatasin, saya benar-benar dibatasin pegang HP, saya dibatasin keluar sama mama. Saya baru keluar dari pintu aja, saya udah dihadang sama mama. Terus gimana saya mau kesini? Kunci motor saya disita. Berarti kamu nggak tahu kemarin kalau saya ketemu sama Haikal? Kamu nggak tahu kemarin saya ketemu sama Haikal? Terus nomor kamu kenapa nggak aktif? Iya kan saya tidak pernah aktif di HP, saya tidak pernah pegang HP. Saya tidak pernah pegang HP, saya tidak tahu kemarin tuh. Niatnya saya mau ngechat kakak, mau telepon kakak.
Pas saya lihat dia ada SIM, ternyata kartu saya dicopot sama mama. Mana? Segitunya mamamu ya. Kenapa sebenarnya ini ya? Saya nggak tahu juga alasannya kayak gimana. Tapi berarti kamu nggak tahu kemarin kalau saya ketemu sama Haikal. Maksudnya gimana? Kenapa? Kakak ngapain ketemu sama dia? Kamu benar-benar nggak tahu kalau saya ketemu sama Haikal. Saya bukan mamanya yang harus tahu semua kegiatannya dia. Sayang, maksudnya saya, kamu nggak pernah lihat video saya akhir-akhir ini. Jangan kan lihat video, Kak, pegang HP aja kan jarang saya pegang HP. Kakak ngapain ketemu sama dia? Itu artinya kamu nggak tahu kalau mamamu kirim hadiah buat saya. Hah? Mamamu kirim hadiah buat saya, tapi lewat Haikal. Dia titipin lewat Haikal. Mama saya? Iya, mamamu. Mama saya kirim hadiah? Ya, berarti kamu nggak tahu itu semua. Gak mungkin mama saya kirim hadiah. Kok tiba-tiba sekali dia kirim hadiah buat kakak? Kemarin semua pemberian kakak ditolak. Dia kasih saya hadiah, cuman sampai sekarang hadiah itu masih saya belum buka di sana. Nah, dia titip lewat Haikal. Pengakuannya Haikal itu, di dalam hadiah ini akan ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, ini akan mendatangkan kebahagiaan kamu untuk kedepannya, atau mungkin ini akan menghancurkan kamu untuk selama-lamanya. Yuk, maksudnya kayak gimana? Intinya nanti kamu bakal tahu semuanya. Tapi saya minta kamu jangan buka hadiah ini sebelum kamu bertemu dengan Desi, kamu belum bertemu dengan saya, dan kita kumpul di satu tempat baru kamu buka hadiah itu, gitu dia bilang Haikal. Makanya sampai sekarang saya belum buka. Ya katanya dia ingin menyaksikan itu karena di dalam hadiah itu ada surat dari mamamu. Kalau emang mama saya berniat buat nyampein itu sama kakak atau ngasih hadiah buat kakak, kenapa nggak suruh langsung buka aja? Kenapa harus nunggu kita? Kan itu kan surat buat kakak, itu hadiah buat kakak bukan buat kita. Makanya itu kemungkinan di dalam hadiah itu pasti akan ada yang menyinggung tentang hubungan kita. Saya yakin. Entah itu mungkin tentang permintaan mamamu mungkin, harapan mamamu mungkin, entah itu harapannya untuk tentang hubungan kita mungkin, atau mungkin harapan untuk meninggalkan kamu mungkin, atau mungkin untuk bersama dengan kamu mungkin, atau mungkin ada pesan lah intinya. Tapi sampai sekarang saya belum buka. Saya bakal dikasih membuka hadiah itu bila mana saya bertemu dengan kamu sekaligus bertemu dengan Haikal dan juga mamamu. Tapi kalau sekiranya mamamu nggak bisa hadir, yang penting Desi datang di dekat saya, kemudian di dekatnya Haikal, kita kumpul di satu tempat, kemudian kita bakal buka hadiah itu. Kayak gitu dia bilang Haikal. Makanya sampai sekarang saya masih jaga amanah itu, atau tunggu di sini saya mau ambil hadiah itu. Ambil tuh, saya mau lihat. Tapi saya nggak mau jauh-jauh sama kamu, sayang. Saya udah lama nggak ketemu. Kak, nggak usah kayak gitu. Saya serius, saya penasaran. Kamu nggak sayang sama saya. Saya sayang, bener-bener sayang. Kamu nggak kangen sama saya? Kangen. Gimana bener Mas? Kangen banget. Tapi saya bener-bener penasaran hadiah apa yang Kamu dikasih sayang sama sama saya. saya? Sayang. Nggak sayang kamu? Sayang banget. Takdir tak pernah ku pilih, namun harus ku jalani langkah ini. Sayang. Serius? Sayang banget. Demi apa? Demi apa yuk? Demi rasa cintaku sama kamu. Yang tak pasti ku coba untuk memahami. Tapi saya rasa ini makin serius sih, karena tapi sebelum saya ambilin ya, saya rasa ini bakal menjadi suatu pertunjukan yang sangat seru. Maksudnya? Pertunjukan dari mama. Dari mama saya? Ya, saya rasa ini akan menjadi pertunjukan dan akan menjadi panggung terbesar buat mamamu. Maksudnya pertunjukan seperti apa? Pertunjukan apa yang kakak maksud? Saya yakin bahwa ini yang terjadi hari ini sama kita
itu ada sebuah misteri dan sebuah skenario yang dibuat oleh mamamu. Dari awal saya udah curiga. Dari setiap pernyataan demi pernyataan Haikal juga saya sudah curiga. Dia bilang kamu nanti insecure kalau ketemu sama Desi. Dia bilang nanti kalau kamu nggak percaya diri lagi ketemu sama Desi karena kamu belum kenal Desi itu siapa dan bagaimana dan siapa orang tuanya dan bagaimana keluarganya. Kayak gitu dia bilang Haikal kemarin. Maksudnya? Ya kemungkinan besar sampai dia bilang kayak gini kan, saya nangkep jadinya. Mungkin ya suatu hari nanti mungkin boleh jadi kamu yang bakal dibiayai sama Desi dan bahkan kamu yang bakal dikasih masa depan sama Desi. Bukan kamu yang bakal membiayai Desi dan bukan kamu yang bakal memberikan Desi masa depan. Kayak gitu dia bilang, "Yoh, Desi itu siapa?" Saya bilang, "Saya nggak peduli tentang dia, saya nggak peduli tentang latar belakangnya apa, backgroundnya seperti apa. Yang Haikal perlu tahu hari ini, saya sayang, saya cinta, saya berkomitmen dan saya akan mempertanggungjawabkan semuanya. Saya laki-laki. Bukan berarti kemudian saya bakal menerima pemberian dari kamu sekalipun siapapun itu Desi." Gitu saya bilang. Sekarang saya bertanya, apakah iya kamu anak seorang CEO? Seperti film-film di drama-drama reels itu. Please deh kak. Iya, ada kamu CEO itu. Enggak. Tunggu saya mau ambil hadiah itu ya. Iya. Tapi jangan dibuka soalnya ini amanah dari orang tuamu. Ih, kenapa nggak boleh dibuka? Saya yang buka, ntar saya tanggung jawab. Nggak usah ya. Tunggu bentar makanya. Ini hadiah kemarin dari Haikal. Kamu lihat dah, kamu buka. Coba buka yuk. Nggak usah. Nggak usah ya. Nggak, masalahnya gini, dengar saya dulu. Kamu kayak Ririn kamu lama-lama. Cewek mana lagi tuh? Nah itu kan kamu nggak tahu. Itu artinya ada sesuatu yang terjadi di semua ini. Mana saya tahu orang kakak sembunyiin cewek di belakang saya? Sekarang jam 1 malam kan? Oke, jam 1 kan? Oh. Ya terus? Tadi saya sempat bertemu dengan cewek yang katanya Ririn namanya. Dia itu mengaku kalau ternyata kamu teman dekatnya dia. Kamu kenal nggak namanya Ririn? Teman deket. Yes. Kamu kenal nggak namanya Ririn? Perasaan saya nggak ada kenalan sama Ririn, apalagi teman deket. Nah, dia mengakui kalau kamu tadi pagi pernah telepon dia sambil kamu nangis-nangis. Woi, Terus sambil kamu bilang kalau kamu mau ambil hadiah ini karena saya diutus oleh Desi. Kayak gitu katanya. Sementara saya chat sama kamu di siang hari. Loh, kalau memang seandainya Desi yang ngutus kamu, Dek, bagaimana mungkin Desi nggak kasih tahu saya? Orang kamu chat pagi, saya chat siang hari, otomatis pasti Desi bakal kasih tahu saya kalau kamu bakal ambil hadiah ini. Tapi pengakuan Desi tadi pas saya chat siang jam 1 jam 2 itu katanya dia bakal ke Mataram tanpa ada unsur apapun untuk masalah hadiah ini. Tapi saya telepon pagi hari, gitu dia bilang kan. Sekarang saya perlu tahu kamu. Kalau memang kamu nggak terlibat di semua skenario ini, sekarang kamu jujur, kamu kenal nggak namanya Ririn? sumpah demi Allah saya nggak kenal sama Ririn. Nah, poin kedua, kamu benar nggak ngutus seseorang namanya Ririn untuk bertemu dengan saya untuk ambil hadiah ini? Kenal aja saya nggak, apalagi sampai ngutus dia. Beneran, Terus beneran dulu, beneran. Oke. Terus kakak lihat ya, saya masih bingung nih. Sumpah saya bener-bener bingung. Bingung kenapa? Pertama, Oke. kakak bilang ada permainan yang baru yang dibuat sama mama saya. Terus? Lagi
Tiba-tiba kakak dikirimin hadiah sama mama saya. Terus? Saya benar-benar nggak tahu itu semua. Terus? Dan lagi kakak ketemu sama Haikal tanpa sepengetahuan saya. Terus? Tiba-tiba kakak ketemu sama cewek yang bernama Ririn. Dan yang dia mengaku kalau dia teman dekat saya, dia utusan saya. Saya masih bingung, benar-benar bingung. Semisal emang gimana ya? Kalau emang saya kenal sama dia, kenapa saya nggak tahu kalau saya itu harus ngutus orang kalau buat ambil ini semua dari kakak? Saya aja kaget, baru muncul, baru datang, tiba-tiba udah dikira ngambil hadiah, ngutus orang lah apa. Berarti kamu nggak tahu semua itu kan? Sumpah demi apapun saya nggak tahu. Oke. Kemarin saya sampaikan nih, poin pertama, Haikal kemarin minta bertemu dengan saya. Saya bertemu di sana. Pas saya bertemu, dia ngomong, apakah kamu yakin kalau kamu sayang sama Desi? Apakah kamu yakin kalau seandainya kamu bakal bersanding sama Desi? Apakah kamu yakin Desi itu begini begitu? Desi nggak sebaik itu loh, dan segala macam dia bilang. Dan kamu juga nggak tahu Desi itu siapa dan bagaimana orangnya, dan kamu juga nggak tahu keluarganya seperti apa dan bagaimana keluarganya. Kemudian poin ketiga, dia pergi, dia ngambil hadiah ini, dia kasih saya, ini kamu terima, ini titipan dari mamanya Desi. Tapi kamu nggak boleh buka, kayak gitu dia bilang. Awalnya saya curiga, memang dari firasat saya dari awal udah curiga. Yoh, dia ngelarang saya buat buka hadiah ini. Kalau memang dia ngelarang saya buat buka hadiah ini, terus tujuannya apa? Gitu saya mikirkan. Itu artinya ada sesuatu yang sedang direncanakan sama mereka. Saya buka hadiah ini, sama artinya saya akan melawan amanah dan tanggung jawab dari amanah yang seharusnya diberikan sama saya. Nggak mungkin. Makanya kalau kamu buka hari ini hadiah ini, sah-sah saja. Ini hak kita karena ada sesuatu yang sudah janggal, ya kan? Tapi tetap saya menghargai komitmen saya dengan orang tuamu. Saya menghargai komitmen saya dengan calon suamimu. No. Dan, dengar. Dan saya menghargai semuanya. Dan saya akan ikuti semua panggung yang dibuat. Karena saya percaya bahwa di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Mau saya bacakan saya? Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhur bainakum wa takathuru fil amwali wal awlad. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Yang artinya, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Oke, sekarang yang membimbing kita, yang kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita, tiada lain dan tiada bukan adalah firman Tuhan.
yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nggak perlu takut, saya nggak perlu heran, dan saya nggak perlu khawatir atas apapun yang terjadi. Apapun bentuk skenario hari ini, apapun bentuk cerita hari ini, percayalah sebelum kita sampai di garis finish itu, Tuhan sudah melihat dengan qada dan qadarnya dan takdir yang sudah ditetapkannya. Dari awal saya bertemu sama kamu, itu adalah takdir Tuhan. Setiap pertemuan itu adalah takdir Tuhan, dan setiap perpisahan sudah pasti akan menjadi takdir Tuhan pula. Itulah ketetapan yang nyata yang tidak akan pernah kita salah pahami. Bahkan sudah dijelaskan oleh para alim ulama bahwasanya ketika kita masih di dalam rahim saja, di alam kandungan saja, suratan kita, umur kita, rezeki kita, jodoh kita, semuanya sudah digariskan sama Yang Maha Kuasa. Sudah digariskan semuanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita masih di dalam rahim, bahkan dedaunan yang jatuh pun semua sudah diatur dan ditakar sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan kita, semut pun sudah dikodokkan, dikadarkan berdasarkan rezekinya. Apalagi kita sebagai seorang manusia yang terlahir begitu sempurna dan paling sempurna di atas semua makhluk-makhluknya. Kita nggak perlu ragu, kita nggak perlu khawatir, dan semua skenario yang terjadi hari ini semua sudah ditetapkan dan semua sudah direncanakan, sudah bagian dari cerita yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Jadi kita nggak perlu heran dan kita juga nggak perlu khawatir atas apa yang terjadi. Pertemuan saya, skenario yang ada saat ini, kemudian cerita yang ada, semua sudah ditakdirkan, semua sudah punya alur cerita, dan setiap kejadian itu kita harus bisa mengambil hikmah, dan setiap kejadian itu kita harus belajar bahwa ternyata semua yang terjadi itu adalah perlu kita renungkan untuk kita jadikan sebagai pelajaran untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ngerti saya? Ngerti? Oke. Nah, kamu paham kan sekarang skenario orang tuamu? Oke, di sana ada kamera. Kamu lihat kamera di sana, di belakang pohon itu. Kamu lihat kan? Oke. Guys, malam ini saya bertemu dengan Desi. Dan mohon izin, yang terjadi malam ini adalah bagian daripada skenario yang sudah dibuat. Dan bila seandainya Mama Desi atau mungkin keluarga Desi ataupun orang tua Desi terutama yang menyaksikan video ini, izinkan saya untuk menyampaikan satu hal, bahwa rasa sayang saya dan rasa cinta saya senantiasa terpatri di dalam hati dan jiwa saya. Dan saya inginkan Desi bersama dengan saya, cepat atau lambat, apapun yang terjadi. Saya ingin ridhomu agar anakmu atas nama Desi menjadi bagian daripada hidupku dan akan menjadi penyempurna daripada tiang agamaku. Karena saya benar-benar mencintainya, saya benar-benar berkomitmen dengannya. Dan jika seandainya ada sebuah keraguan yang ada di dalam hatimu, maka percayalah, saya akan pertanggungjawabkan dan saya akan jelaskan secara rinci, secara detail apapun yang terjadi. Namun saya percaya tidak ada orang tua yang ingin melihat anaknya susah dan sengsara. Saya yakin tidak ada di dunia ini orang tua yang ingin melihat anaknya tersakiti. Apalagi kemudian dia mempertaruhkan kebahagiaan anaknya kepada laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Saya kabulkan permintaan itu dan saya terima dengan lapang dada. Bimbinglah saya, bimbinglah kami. Karena kami ini hanyalah sebatas anak-anak biasa yang sedang belajar untuk merangkak, sedang belajar untuk naik kapal, untuk menahkodai setiap perjalanan kami. Di saat kami menemukan sebuah gelombang, di saat kami menemukan sebuah ombak yang begitu keras, maka pastikan keluarga Desi dan keluarga saya dan orang-orang di belakang saya yang menyayangi saya, yang akan senantiasa membimbing lewat jalur mana dan arah mana supaya kami berlayar di tepian dengan tenang. Dan saya ingin berbahagia dengan Desi sampai akhir hayat, sampai mungkin kelak saya akan bertemu
di akhirat nanti. Dan saya minta dengan segala kerendahan hati, apapun yang terjadi hari ini, terlepas dari bagaimanapun skenario yang ada hari ini, saya benar-benar menyayangi dan mencintai Desi jauh dari lubuk hati saya yang paling dalam. Oleh sebab itu saya minta izin untuk menghalalkan Desi. Dan bila seandainya perlu dilakukan, saya izin ingin bertemu dengan keluarga Desi. Rambutku mulai memutih, umurku tak lagi panjang. Sekarang saya mau nyanyi. Oke sayang, nanti kita lanjut ngomong lagi sebelum kita ngeplop juga ya. Sana ya. Ku cari-cari teman hidup yang sejati, sampai sekarang belum juga ku jumpai. Ku ingin menikah cukup hanya sekali, rukun bahagia sampai anak cucu nanti. Ku ingin menikah cukup hanya sekali, rukun bahagia sampai anak cucu nanti. Di dalam doa malamku, aku mohon pada Allah, semoga nanti jodohku dia yang sayang padaku. Di dalam doa malamku, aku mohon pada Allah, semoga nanti jodohku dia yang sayang padaku. Soal miskin atau kaya, bagiku tiada problema. Yang penting dia setia, seiman serta bertakwa. Soal miskin atau kaya, bagiku tiada problema. Yang penting dia setia, seiman serta bertakwa. Terjadi di dunia ini, intinya dunia ini akan saya genggam di tangan saya dan saya akan berdoa agar kamu akan menjadi milik saya. Dan saya ingin segera berbahagia bersama dengan kamu, menatap masa depan bersama dengan kamu, dan saya ingin membangun semuanya. Dan apapun dindingnya, apapun penghalangnya, saya percaya bahwa langkah kita satu, dengan satu pikiran, dengan satu hati, kita akan berbahagia suatu hari nanti sayang. Kamu yakin kan sekarang kalau mamamu punya skenario? Makanya saya titipkan pesan juga tadi. Apa itu? Saya titip pesan sama mamamu. Nanti semoga mamamu bakal nonton video ini dengan segala sopan dan kesantunan dan segala kerendahan hati. Stop dan akhiri semuanya, dan mari kita bertemu dengan lapang hati, dengan penuh keharmonisan dan kebahagiaan bersama. Dan kita datang dengan baik-baik. Dan mari kita selesaikan dengan baik-baik. Karena sejujurnya kamu sayang kan sama saya sayang. Anakmu sayang sama saya, dan kamu cinta kan sama saya sayang. Dan anakmu cinta sama saya. Dan apakah kamu siap berkomitmen dan bertanggung jawab untuk urusan masa depan dunia dan akhirat bersama dengan saya kan? Kamu siap gak sayang? Siap. Dan anakmu siap bertanggung jawab dunia dan akhirat bersama dengan saya. Dan oleh sebab itu kami ingin senantiasa bersama. Saya mau nyanyi lagi sekali lagi ya.
فيا ربي متعني بسر خروفه ونور به قلبي وسمعي ومكلاتي وهب لي فتحان وعلما وحكمة وعنيس به يا ربي في قبري ومشيتي. فيا ربي يا فتاح افتح قلوبنا وفهم به قلبي علوم شريعتي وصلي وسلم يا إلهي لمنيري عدد حروف بالقرآن وصوري كلام قديم لا يمل سماعه Di hati masih teringat kenangan yang Yang sabar ya. Dan untuk sahabat-sahabat semua, tolong berikan dukungan terbaik, berikan komentar terbaik, dan setiap komentar kalian akan senantiasa kami baca dan akan kami perhatikan. Karena kasih sayang kalianlah kami kuat sampai hari ini, dan karena kalian semualah kami masih bisa bertahan sampai detik ini untuk terus berjalan dan berkomitmen untuk menyusuri kerasnya dunia ini. Terlepas dari apapun masalahnya, kalianlah penyemangat kami dan kalianlah harapan kami. Dan teruntuk kami bersama dengan Desi, semoga kami mampu memberikan yang terbaik untuk kalian. Kawal terus kami dan berikan kasih sayang dan perhatian terbaik agar kami senantiasa tetap bertahan dan menari di tengah badai kehidupan ini.